Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Sekul Pon Pon Pon. Ini mau ngobrolin, ini dalam sih, deep ya, ini deep banget. Masa depan indah dan hidup indah buat kamu yang sudah merasa lelah, ya. Jadi gini, banyak yang mengira bahwa seluruh kejadian dalam kehidupan kita itu takdir, artinya nggak bisa diutak-utik. Jadi ada yang mengira bahwa hidup gue kok kacrut banget, ini mungkin Tuhan itu menakdirkan hidup gue itu sekacrut ini gitu ya. Jadi ada yang mengira seperti itu, dan tidak ada pilihan lain gitu, hanya dengan menjalani kehidupan yang seluruhnya kacrut sampai dia meninggal gitu ya. Sedih banget gitu, sedih banget. Dan kali ini Bunda mencoba untuk ya kita belajar sama-sama ya, bahwa tidak seperti itu Alejandro, oke? Sebenarnya di depan itu, sebelum Bunda reading ya, Tuhan itu nggak seperti itu ya. Jadi di depan itu Tuhan sudah menyediakan oase, ada yang namanya diri sejati. Nah, setiap diri sejati itu punya kayak semacam apa ya, big platformnya ya. Big platformnya itu adalah, jadi Tuhan udah kayak memberikan ini loh, ini. Kamu tuh pilih sendiri gitu ya. Sudah menyediakan jalurnya gitu ya. Nah, ada yang jalurnya itu berkecukupan ya. Platform kita tuh adalah berkecukupan dan kita penuh cinta gitu ya. Berkecukupan itu bukan masalah kaya raya, enggak ya. Enggak. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong kaya raya, kalau enggak kaya raya itu hidupnya berarti acak-adul, enggak ada ya. Minimal cukup, kita enggak kekurangan gitu loh. Cukup tuh artinya makan cukup, terus tempat berlindung ada, terus baju pakaian untuk melindungi kita tuh ada, cukup tersedia ya. Jadi cukup, yang Tuhan sediakan tuh cukup ya. Terus kemudian cinta itu tidak fakir cinta, itu platformnya, big platform untuk setiap kita, setiap manusia ya. Either dia punya pasangan atau enggak, itu adalah pilihannya. Karena ada orang-orang yang memang spiritualis ya, dan memilih untuk hidup sendiri. Lalu apakah hidupnya penuh kutukan? Enggak. Memang dia memilih seperti itu, tapi sekalipun dia sendiri, hidupnya tidak kekurangan cinta. Ya. Jadi yang memang ada seperti itu. Jadi bukan lantas semua orang itu tujuannya adalah menikah, punya anak, terus kemudian kaya raya. No, bukan seperti itu. Nah, lalu ada yang mungkin dalam perjalanannya tuh hidupnya tuh kacrut gitu ya, penuh dengan kesialan-kesialan, ditipu melulu. Sebenarnya itu ada satu kondisi batin yang menyebabkan kita seperti itu, dan ada pilihan-pilihan yang akhirnya membawa kita sendiri ya dalam jalur atau dalam jalan yang seperti itu. Nah, kali ini kita mau bahas dan Bunda mau berikan bahwa seindah apa sih hidupmu gitu ya. Dan nanti di ending video ini nanti kita akan sama-sama melakukan terapi syukur ya, untuk membuat suasana hatimu menjadi lebih baik, oke? Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kalian ya, tentu saja karena ada banyak zodiak di sini. Dan thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas, aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang gundah gulana karena menghadapi berbagai masalah dan persoalan dalam kehidupan, kiranya saat ini ditenangkan batinmu, diberikan kedamaian batin, dan diberikan kebeningan diri, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupanmu, kamu bisa melihat solusinya dengan jelas. Oke, diterima ya.
Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Well, hari indahmu ya, masa depan indahmu di depan. Ya masa depan ya di depan ya. Kalau di belakang namanya masa belakang. Oh masa lalu. Ya salah gimana sih? Di depan namanya masa depan, kalau di belakang namanya masa lalu. Oke. Karena sudah berlalu. Nah inilah seringnya kesalahan orang ya. Masa lalu dijadikan masa depan. Jadi punya memori atau punya satu problem gitu dalam kehidupan, itu dipertahankan dan dianggap bahwa kehidupan atau masa depannya tuh sama seperti masa lalunya. Padahal kan enggak gitu. Dan persepsimu, cara kamu memandang kehidupan ini, itulah yang menentukan kehidupanmu di depan. Well, okay. Bottom of deck ada Loving Elementals. Okay, well, clearing the way. Dalam kondisi reverse, ini mengartikan bahwa halangan-halangan atau rintangan-rintangannya yang menghalangi jalanmu di depan itu sudah dibersihkan. Ya, sudah dibersihkan. Artinya sebetulnya tidak ada satu kesulitan yang berarti di depan. Hanya saja, ya. Sering orang mengira bahwa kesulitan-kesulitan di depannya itu karena Tuhan. Padahal banyak kesulitan-kesulitan di depan itu terjadi karena ego kita sendiri. Misalnya bagaimana? Well, udah tahu kalau menyakiti orang itu ada karmanya. Ya. Tapi ketika kemudian terjadi suatu karma, entah apa yang terjadi dalam kehidupanmu, kamu menuduh itu dari Tuhan. Padahal enggak. Itu kan kamu sendiri gitu loh. Kamu sendiri yang menyebabkan. So, perbanyaklah berbuat baik. Jangan menyakiti orang. Ya. Jangan menyakiti orang lain. Perbanyaklah berbuat baik. Karena jalanan ini sudah dibersihkan di depan kamu. Kamu tinggal berjalan. Ya. Ada sebab, ada akibat sayang. Ya. Kalau misalnya ada banyak kesulitan saat ini terjadi dalam hidupmu, cek apakah kamu memang melanggar gitu loh, maksudnya melanggar banyak hak-hak orang lain. Nah ini perlu diperhitungkan ya. The Queen of Keys, dalam kondisi reverse ini saya melihat beberapa dari kamu itu sedang menarik dari sebuah hubungan yang kamu rasa melelahkan. Aku mau istirahat dulu deh, udah cukup gitu loh. Rasa sakitnya udah cukup, aku nggak mau lagi melanjutkan sebuah hubungan yang justru membawa kerusakan emosional ya ngapain gitu. Hubungan yang membawa kerusakan emosional kok dijalanin makin lama makin membuat diri kamu sendiri ketarik ke bawah ya, dalam energi-energi yang tidak memberdayakan di bawah. Nah, di bawah itu ya, karena memang segala sesuatu adalah energi dan energi itu ada level-levelnya ya. Ya. Nah, yang di bawah itu udah mengundang berbagai macam kesulitan kehidupan, penyakit lah, kehilangan uang lah, kehilangan cinta, tertipu lah, ada banyak banget di bawah. Ya. Caranya untuk naik ke atas bagaimana? Ya, tentu saja memperbaiki energi, memperbaiki rasa, ya. Rasa dan energi diperbaiki. Oke. Dan yang satu penting banget adalah jangan nyakiti orang lain. Berbuat baik. Jangan menyakiti orang lain. Jangan lantas kalau misalnya kamu menyakiti orang lain, kemudian terkena sesuatu, kalian akan mengira bahwa Tuhan begini, ternyata bukan gak ya? The Divine Physician. Oke, ini berbicara tentang sebuah energi kesembuhan. Beberapa dari kamu memang membutuhkan orang-orang ya, orang lain atau guru atau siapapun untuk membantu kamu menyembuhkan diri. Ya. Kalau misalnya orangnya belum ada, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kamu terus ya, upayanya terus karena nanti akan muncul sendiri. Nggak ngerti lah gimana ketemu dengan jalannya. Ya. Karena kenapa? Ketika murid siap, maka guru akan datang dengan sendirinya. Seperti itulah semesta mengaturnya. Ya. Dan beberapa buat kamu yang kemudian sudah merasakan kesembuhan, kamu pun akan membantu orang-orang lain ya, yang kamu jumpai dan kamu temui. Oke.
Kita akan lihat apakah lagi di depan untuk diri kamu. Masa depan kamu yang indah. Masa depan yang indah untuk kamu. Oke, dinaikin ya. H. Ini lucu banget kristalnya ya. Oh, wait. Before you go. Loving Elementals. Ini biasanya Bunda jarang ngambil bottom of deck ya. Tapi kali ini Bunda mau itu, Loving Elementals. Dan ketika dirimu sudah healing ya, sudah tenang lah, minimal tenang ya, sudah merasakan namanya ketenangan, maka segala elemen-elemen cinta itu mulai muncul dari dalam kehidupanmu. Elemen cinta tuh macam-macam ya, maksudnya cinta di sini ada cinta ilahi ya, bukan lantas kemudian banyak yang naksir, no, bukan itu gitu loh. Cinta ilahi kan bermunculan dan itu menyelaraskan kehidupanmu. Pelan-pelan itu sektor-sektor kehidupan akan membaik. Ya, pelan-pelan ada income, teratur datang. Dan pelan-pelan akan muncul sosok yang menerima dan sayang kepada kamu, menerima apa adanya. Lalu pelan-pelan kesehatanmu pun membaik ya. Ini terjadi ketika kamu sudah berhasil tenang, sudah naik. Energinya udah naik ya. Udah naik dari tadi yang acak-adul di bawah penuh dengan dendam, amarah, benci, kesedihan, bla bla bla. Kamu mulai terbebas dari semua itu. Bukan naik dulu, bukan kejadian indah-indah dulu baru kamu energinya naik, enggak ya. Energi kamu naik dulu. Dalam kondisi kesulitan itu bagaimana cara energi naik? Nah, nanti kita akan melakukan terapi syukur, oke? Ya, so this is Loving Elementals. Oke, ada apakah? Ya, salah satu tanda ketika sudah mulai kehidupan itu udah mulai mau membaik ya. Salah satu tandanya adalah muncul ide-ide. Aku mau bikin inilah, aku mau bikin itulah. Dan ide-ide itu bisa mendatangkan uang gitu. Ini adalah energi Aquarius ya. Energi Aquarius. Jadi kamu akan bereksperimen, kamu akan berkarya ya, entah apa. Jadi nggak ada nih di dalam spiritual itu yang namanya nganggur, mager itu nggak ada. Karena selalu ada ide untuk melakukan sesuatu. Atau ide untuk muncul apa, itu selalu muncul ya. Nah, relationship juga akan membaik, keindahan. Kamu mulai serasi gitu dengan pasangannya. Ini ada energi Libra di sini. Tadi Bunda sempat mention bahwa akan ada seseorang yang mungkin membantu kamu gitu. Tapi begini ya, sekalipun seseorang itu nggak ada, yang bertanggung jawab akan kesembuhanmu sendiri, akan kebahagiaanmu sendiri adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Ya. Karena kadang-kadang ada kok gurunya udah datang, muridnya yang nggak mau. Kenapa? Aku masih nggak mau, aku masih mau mempertahankan egoku, aku masih mau mempertahankan dia. Nggak mau. Itu yang banyak terjadi. Mulai seimbang ya. Mulai seimbang hubungan dengan pasangan yang tadinya mungkin sering ribut itu akan seimbang. Dan ini pengaruh banget loh. Ini bisa mempengaruhi termasuk buat kamu yang mungkin kamu sudah berumah tangga. Atau kamu sudah sudah berpasangan ya. Ini mungkin pasangan kamu kayak selingkuh atau pergi atau kemana. Atau pasangan kamu mungkin banyak melakukan hal-hal yang jahat gitu kepada kamu ya. Nah, tahu nggak ketika kita, perlu diketahui teman-teman tahu bahwa ketika kita energinya naik ke yang lebih tinggi, itu juga mempengaruhi pasangan. Pasangan kamu jadi lebih sayang, pasangan kamu jadi lebih cinta, hanya dengan menaikkan kesadaran, menaikkan energi. Ini pelajarannya panjang. Nggak mungkin bisa dibahas hanya dalam video 20 menit. Pelajarannya panjang, nggak apa-apa. Yang belum paham, yang penting ini ditangkap dulu aja ya. Nanti mungkin beberapa yang berjodoh akan menuju ke sini, ke video seperti yang saya jelaskan. Hanya bagi yang berjodoh,
dan mau saja. Iya, karena kan hidup memang pilihan. Oke, let's see. Kita akan lihat lagi. Masa depan kamu yang indah di depan. Iyalah, masa depan di depan dong. Masa-masa indah di samping. Oke, ada jatuh. Divine Guardian. Jadi kamu tidak perlu gelisah, ya. Kamu tidak perlu gelisah. Lalu kalau gelisah bagaimana, Bunda? Setiap kamu merasa gelisah, deg-degan, takut, khawatir apapun, segera sadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Jadi kamu gak sendirian. Nah, kalau kamu tahu bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kamu, ngapain takut? Kuasa yang paling besar di bumi ini adalah kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuma satu itu. Oke. Jadi nggak perlu takut sama yang namanya black magic, yang namanya santet. Kalah semuanya. Energi yang paling tinggi adalah energi Gusti Allah, ya. Ada Divine Guardian. Maafkan ya. Maafkan dan terus-terus memaafkan. Forgive and forget. Ya, cleansing terus-terusan, cleansing setiap hari, cleansing tiap hari. Setiap hari ketika mau tidur, kamu ingat-ingat siapa yang aku harus maafkan hari ini. Maafkan ya. Maafkan karena setiap orang tidak ada satu kesalahan apapun yang tidak bisa dimaafkan. Semuanya bisa dimaafkan. Kenapa? Tuhan pun juga memaafkan kamu kok, ya. Dengan segala hitam dan kelam, semua dosa-dosamu, Dia juga memaafkan kamu. So why not we do the same? Change beckons. Mulailah satu kehidupan yang baru. Tadi di depan Bunda udah sempat menjelaskan bahwa masa lalu kamu tuh bukan masa depan kamu ya. Jadi misalnya kamu sudah pernah ditipu gitu sama pasangan atau siapa ya. Pernah ditipu. Dan kamu berpikir bahwa semua tuh sama aja. Nanti ke depan tuh juga paling-paling aku mengalami hal seperti itu lagi. Nah, itu bahaya sayang. Apa yang kamu percaya itu ya. Di depan nanti paling-paling sama kayak gitu lagi. Dan ketika kamu bertemu dengan orang kamu akan terjadi lagi ya. Jadi ketika di masa lalu kamu memang pernah kecewa karena cinta, percaya saja di depan ada seseorang yang baik buat kamu. Lalu kalau misalnya nanti kecewa lagi, nggak apa-apa. Ya karena kan memang ketika kita naik, energinya naik, itu biasanya nggak langsung berubah. Ada sisa-sisa, iya dong, kan butuh waktu ya. Energi kemarin menghasilkan hari ini gitu loh. Nah kan butuh waktu ya. Ya udah dihabisin aja dulu. Tapi setelah itu di depan nanti ada yang baik. Ada pasangan yang baik, yang memang buat kamu. Ya, ini penting banget. Atau misalnya kamu pernah bangkrut. Kan masa depan kan nggak selalu seperti itu ya. Bangkrut ya sudahlah. Uang dicari lagi. Bangun kembali rasa berlimpah. Mudah-mudahan bahasa Bunda tidak terlalu sukar untuk dipahami ya sayangku ya, oke? Apalagi masa depan indah seperti apa lagi yang menanti buat kamu? Oh, kamu akan menjadi seseorang yang tangguh, strength, dan ada karakter yang penuh dengan integrity. Integrity itu di sini kamu mulai paham untuk melakukan apa yang benar ya. Jadi di level atau di energi yang lebih tinggi, itu kamu udah nggak ada lagi yang namanya ego menyakiti orang ya. Untuk demi kepentingan atau demi kesukaan kamu sendiri ya, nggak ada gitu loh. Tidak ada seperti itu. Ya, kamu sudah nggak lagi gitu menyakiti orang. Ada banyak kemenangan-kemenangan di sini. Victory, kemenangan-kemenangan. Setiap hari adalah perayaan. Setiap hari adalah perayaan ya. Masa depanmu yang indah. Perayaan, merayakan apa? Ya merayakan cinta kasih Tuhan dong. Always joyful, senang terus tiap hari. Tiap hari senang terus. Ya sekalipun mungkin ada kejadian-kejadian kayak misalnya ada yang nyerempet motor, ada yang nyerempet mobil. Tapi sekalipun seperti itu nggak bikin jengkel ya. Karena jiwanya tuh udah shifting ke sukacita.
Sukacita terus semuanya tuh dimaknai sebagai sesuatu yang indah gitu. Dari Tuhan, dari semesta. Sudah bisa merayakan kehidupan ya. Ini indah banget sih, orang-orang yang bisa berhasil kesini tuh indah banget ya. Oke, dan ada apakah lagi gitu di depan ya? Di depan ada apakah lagi masa depan yang indah buat kamu sayangku? Oh, jatuh sendiri. Abundance, ada keberlimpahan. Kamu tidak pernah lagi kekurangan. Cukup, minimal cukup. Semua apa-apa tersedia ya. Makan enak, tidur nyenyak, baju enggak sobek-sobek. Kecuali yang lagi ngetren ya. Lagi ngetren tuh bunda tuh pernah beli celana jeans sobek-sobek. Adik bunda ngomong, kamu kena tipu ya mbak ya? Orang beli celana baru kok dikasih yang sobek-sobek itu. Peaceful, hidup damai di depan. Aduh indahnya, indahnya. Indahnya. Hidup tenang tuh indah banget. Communicate clearly. Ya, kamu bisa gitu berkomunikasi dengan Sang Divine. Kamu bisa berkomunikasi dengan semesta. Kamu menangkap sinyal-sinyalnya. Ini di sini, kalau udah nyampe di sini kamu udah nggak butuh nih, udah nggak butuh konsultasi tarot. Orang langsung akses kok, langsung akses kepada Tuhan, langsung akses kepada Sang Sumber, langsung akses kepada Sang Divine yang sumber segala sumber, ya, langsung nangkep, langsung paham. Dan di tempat seperti ini udah nggak ada lagi namanya bingung. Aduh aku bingung mau milih ini atau itu, nggak ada lagi. Ya karena di sini kamu udah ngerti nih benar atau salah, apa yang harusnya kamu lakukan dan tidak kamu lakukan. Di sini tidak ada ego lagi ya. Nggak ada ego. Ego tuh pengen punya istri 6, pengen punya rumah 6, nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Karena sebenarnya seringkali yang menyiksa diri kita adalah keinginan-keinginan kita sendiri yang tidak kesampaian. Ya, ini yang saya babarkan ini sebetulnya adalah satu keindahan yang indah banget. Kalau udah sampai di sini tuh rasanya udah kayak surga beneran ya. Tapi tentu saja ini bukanlah sesuatu yang kayak tadi istri 6, rumah 6, bukan seperti itu. Buat kali ini yang berjodoh saja yang mungkin paham yang akan sampai ke sini. Suatu saat kalian akan paham. Kalian akan paham yang Buddha omongin dan kalian rasakan. Dan hari itu kehidupan kalian akan membaik kok. Ya, semuanya akan membaik. Tenang ya. Oke, ya saat ini mungkin ada beberapa yang mungkin belum paham atau belum mengerti, nggak apa-apa. Suatu saat mungkin bisa jadi kan, kalau kalian sudah sampai ke sini kalian baru inget, oh aku inget sama Bunda Sada dulu pernah ngomong begini. Maybe ya, barangkali ya, who knows. Dan Bunda mau tutup dengan sebelum nanti kita akan melakukan terapi syukur bersama-sama setelah ini, oke? Dan ini kartu, ini deck Oracle ini adalah petuah-petuah spiritual dari guru Bunda, guru spiritual Bunda. Bunda punya guru spiritualis dan dia pengusaha properti yang sukses di Jakarta ya, sukses orangnya. Ya. Orangnya pakai jin, nggak berjanggut, penampilannya nggak gimana, pakai jin biasa, tapi successful dan dia benar-benar menulis hal-hal yang istimewa banget. Memandang masalah yang kita hadapi sebagai sesuatu pelajaran berharga yang dapat ditangani dengan baik. Apapun masalah kamu saat ini, apapun, cinta, keuangan, apapun, anything ya. Anggap bahwa saat ini kita sedang sekolah, di sekolah kehidupan, ya, yang nggak ada dindingnya, dan ujiannya itu bisa sewaktu-waktu, ya, berlangsungnya seumur hidup. Sampai kita mati aja tuh pelajarannya belum selesai. Nanti hidup lagi tuh lanjut lagi pelajarannya. Jadi hadapi persoalan saat ini, masalah apapun saat ini adalah sebagai pelajaran berharga. Ya, oke. Nah, Tuhan berbicara dalam bahasa rasa. Dia merasakan apa yang kamu rasakan. Dan dia merespon sesuai dengan rasamu itu. Jika kamu sedih, dia pun merespon dengan kesedihan. Jika kamu bahagia, dia pun merespon dengan kebahagiaan. Ini dalam banget. Dalam banget.
Kalau kamu paham tentang hal ini, selesai semuanya. Kesulitan-kesulitan hidup kamu selesai, auto selesai. Ini alasan kenapa nanti kita akan melakukan terapi syukur ya. Kenapa? Karena ketika kamu sedih, apapun lah saat ini kesedihan. Nah, Bunda udah sering ngomong berkali-kali dalam setiap video. Yang kita rasakan itu menghasilkan gelombang elektromagnetik. Jadi sedih itu kan getarannya rendah ya. Gelombangnya sedih, kesepian, marah. Gelombangnya rendah, dendam, benci. Nah itu akan terpancar ke semesta. Oleh semesta akan direspon dengan gelombang yang sama. Nggak heran kalau misalnya orang sedih, dia akan kena kejadian apa lagi yang bikin dia sedih, kena kejadian apa lagi bikin dia sedih. Nah, satu-satunya cara untuk keluar dari kondisi itu bagaimana? Dinaikin vibrasinya, dinaikin rasanya. Lalu bagaimana cara menaikkan rasa? Orang kejadian sedih kok, lagi ditipu, lagi ditinggal, lagi di ghosting. Gimana caranya? Bersyukur dan tersenyum. Itu aja dulu ya. Sekalipun kejadian kacrut, peristiwa kacrut, bersyukur dan tersenyum. Kita nanti akan coba untuk terapi syukur dan habis itu nanti rasain sendiri ya. Dan ketika ada gelombang bahagia, bersyukur itu kan orang bahagia, terima kasih Tuhan. Itulah kenapa kalau misalnya berdoa, sebaiknya doanya itu doa syukur, jangan doa minta. Kalau doa meminta, yang dipancarkan itu adalah kesedihan, karena nggak punya. Tuhan minta uang, itu kan lagi sedih karena nggak punya uang, ya. Tapi doanya diubah menjadi bersyukur. Terima kasih Tuhan buat berkahmu hari ini untuk makanan yang enak. Makasih semuanya disyukuri yang bisa disyukuri, oke? Jika kamu bahagia, dia pun merespon dengan kebahagiaan. Oke, apalagi yang terakhir. Ini penting, nyambung. I have decided that I'm happy. Aku memutuskan bahwa aku bahagia dan berlimpah. Memutuskan dulu. Aku bahagia dan berlimpah. Aku bahagia, berlimpah, dan penuh cinta. Jadi kalau berdoa jangan semoga aku kaya, semoga aku berlimpah, semoga aku dapat jodoh. Enggak, langsung aja ngomong aku dapat jodoh kok. Yakin, ada keyakinan ya. Sampai di hati itu rasanya yakin aja. Aku yakin kok, aku sogeh gitu ya. Aku yakin aku tajir, ya. Aku yakin kok bahwa aku tuh happy, bahagia, yakin, ya. Dan caranya bagaimana? Putuskan dulu. Aku memutuskan untuk aku bahagia. Ini termasuk buat kamu yang susah move on. Putuskan dulu bahwa kamu move on. Ya kalau di kamunya masih tapi gimana? Aku masih sayang, masih cinta ya. Forget it, nggak bisa. Silahkan hidup di masa lalu. Well, oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan mulai untuk terapi syukur ya. Saat ini ambil posisi duduk dengan punggung tegak. Atau silakan ambil posisi meditasi. Tangan santai diletakkan di atas paha dengan kondisi posisi tangan, telapak tangan terbuka ke atas. Pejamkan mata. Rasakan kepala rileks, mata rileks, rahang rileks, pundak rileks, tangan rileks, kaki rileks. Semua rileks. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tersenyumlah. Tersenyumlah. Terima kasih Tuhan atas segala berkah-Mu hari ini.
Terima kasih atas makanan yang cukup untuk diriku. Terima kasih untuk segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupanku. Segala sesuatu terjadi untuk maksud kebaikan bagi diriku. Saat ini ucapkanlah rasa syukur akan hal-hal yang kamu bisa syukuri. Jika kamu memiliki anak-anak, syukuri anak-anak yang sudah hadir dalam hidupmu. Jika kamu masih memiliki orang tua, syukuri kehadiran mereka dalam hidupmu. Jika kamu memiliki pasangan yang sayang, syukuri kehadirannya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukuri tubuhmu yang sehat. Jika saat ini tubuhmu tidak harmoni pun sedang sakit, tidak apa-apa. Syukuri. Sentuh tubuhmu dan katakan terima kasih tubuhku. Sudah menopang untuk aku beraktivitas setiap hari. Aku sayang kamu, wahai tubuhku. Maafkan aku. Aku sering menyiksamu dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Aku sayang kamu, diriku. Terima kasih tanganku. Terima kasih kakiku. Terima kasih bibirku, lidahku. Terima kasih jantungku yang sudah berdetak setiap hari memompa kehidupan untukku. Terima kasih ginjalku. Terima kasih liverku. Terima kasih seluruh tubuhku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih diriku. Aku menyayangimu, diriku. Maafkan aku yang sering menumpukimu dengan kebencian, dengan amarah, dengan dendam, dengan sakit hati, dengan keinginan-keinginan yang penuh dengan ego. Maafkan aku, diriku. Aku menyayangimu, diriku. Aku menerimamu apa adanya, diriku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke. Pelan-pelan. Boleh membuka mata dan tetap tersenyum. Tetap tersenyum bahwa segala kejadian yang terjadi dalam hidupmu ada maksud baik di dalamnya. Dan mulai sekarang kamu adalah seorang makhluk, seorang manusia yang pandai bersyukur setiap hari. Pandanglah hal-hal yang positif di dalam kehidupan. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun buat kamu yang belum memiliki budget, silahkan nyalakan loncengnya karena Bunda sering live di YouTube ya, siaran langsung di YouTube. Nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan sayangku. Buat siapapun kamu yang kebetulan menonton video ini, bukanlah kebetulan. Video ini untuk kamu. Mungkin saja kamu belum mengerti apa yang Bunda maksud dan Bunda bicarakan. Suatu saat kamu akan mengerti. Terima kasih kesayangan. I love you. Bye-bye.